Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan tentang metodologi penelitian, yaitu tentang keputusan investasi yang berjudul Experience, Regret, Risk Tolerance, Overconfidence, dan Risk Perception pada pengambilan keputusan investasi dosen ekonomi. Sebelum saya memulai diskusi, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama, Dwi Pertama Putri, BP 18110004. Yang kedua, saya sendiri, Sylvia Yulianti, BP 18110028. Dan yang ketiga, Febian Riani, BP 18110031. Yang diampu oleh Bapak Fauzan Misra, SE, MSI. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada materi yang pertama, yaitu Contents of this Template. Saat ini, investor sering membuat keputusan investasi tidak rasional. Keputusan sering didasarkan pada penilaian mereka yang jauh dari asumsi yang rasional. Ketika investor menghadapi suatu situasi yang berisiko, ada beberapa objektivitas, emosi, dan faktor psikologis lain yang biasanya mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi dosen ilmu ekonomi di Surabaya. Sampelnya adalah dosen ilmu ekonomi Universitas di Surabaya yang juga investor. Penelitian ini menggunakan purposive, confinance, dan snowball sampling. Ada 72 responden yang diambil dari kuesioner melalui metode survei. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Baiklah, materi selanjutnya. Seiring dengan berjalannya waktu, para investor sering menunjukkan perilaku irasional dengan melakukan tindakan berdasarkan judgment yang jauh menyimpang dari asumsi rasionalitas. Ken Daniel, tahun 1995, mengungkapkan bahwa psikologi mempengaruhi perilaku investor yang tiap saat dapat berubah. Investor yang rasional tentu mengharapkan return tertentu dengan tingkat risiko yang lebih kecil, atau mengharapkan return yang tinggi dengan risiko tertentu. Investasi mana yang dipilih dan besarnya dana yang diinvestasikan sangat dipengaruhi oleh toleransi investor terhadap risiko atau risk tolerance, yakni sikap terhadap risiko yang akan dihadapi. Apakah investor menyukai risiko atau risk seeker, menghindari risiko atau risk averter, atau mengabaikan risiko atau risk indifference? Bailey dan Kinnerson tahun 2005 menemukan bahwa risk tolerance merupakan prediktor yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan investasi. Loomis dan Sugden tahun 1982 dalam teorinya yaitu Modified Utility Function mengungkapkan bahwa choiceless utility dan regret merupakan dua faktor yang mempengaruhi perilaku pada kondisi ketidakpastian. Ketika seseorang memiliki experience regret dan rejoicing, maka orang tersebut akan berusaha memaksimumkan expected modified utility. Artinya, berharap untuk melakukan antisipasi perasaan ketika mengambil sebuah keputusan pada kondisi ketidakpastian. Penelitian di atas bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johnson tahun 2008 yang mendapati bahwa experience regret tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan investasi. Hal tersebut diduga karena perbedaan karakter konsumen Indonesia, sehingga regret diabaikan dalam pengambilan keputusan investasi. Materi selanjutnya, tingkat kepercayaan diri yang terus meningkat itulah yang menyebabkan seseorang overconfidence. Overconfidence akan membuat investor menjadi overestimate terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri dan underestimate terhadap prediksi yang dilakukan karena investor melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki, atau Nopsinger 2005-10. Persepsi seseorang terhadap risiko juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dalam dan menginterpretasikan kesan-kesan sensor mereka menggunakan atau guna memberikan arti bagi lingkungan mereka, atau Robbins and Jett 2008. Persepsi risiko dibentuk secara sosial. Williamson dan Wayman 2005 mendefinisikan persepsi risiko sebagai hasil dari banyak faktor yang menjadi dasar dari perbedaan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan kerugian.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi di rekan saya sebelumnya. Nah, sama-sama teman-teman lihat di sini adalah rangka pemikiran. Berdasarkan landasan teori dan hipotesis penelitian, terdapat 5 variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel eksogen. Yang pertama, experience rate adalah pengalaman yang dialami seseorang yang menyebabkan orang tersebut menyesal. Yang kedua, risk tolerance adalah sejauh mana investor memberikan toleransi terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, overconfidence adalah keadaan di mana seseorang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi sehingga membuatnya overestimate terhadap kemampuannya dan underestimate terhadap risiko. Pengukuran variabel untuk experience rate, risk preparation, dan overconfidence menggunakan skala internal ranknya sangat tidak setuju 1 sampai dengan sangat setuju 5. Yang nomor 5 yaitu risk preparation adalah pandangan seorang investor terhadap risiko yang akan diperolehnya ketika melakukan pengambilan keputusan investasi. Variabel endogen atau Y. Pengambilan keputusan investasi adalah sejenis keputusan investasi yang diambil seseorang. Indikator yang dapat membentuk variabel pengambilan keputusan investasi adalah penggunaan pendapatan untuk investasi yang berisiko, investasi tanpa pertimbangan, investasi tanpa jaminan, dan investasi berdasarkan institusi atau perasaan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dosen ekonomi yang menjadi investor di Surabaya. Sampel yang digunakan adalah perwakilan dari beberapa dosen ekonomi sekaligus menjadi investor pada beberapa universitas di Surabaya. Tidak ada batasan jenis investasi pada kriteria ini, artinya adalah dosen ekonomi yang bisa menjadi responden boleh memiliki satu atau lebih dari semua jenis investasi, baik investasi pada aset real maupun aset finansial. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-random sampling, yaitu metode purposive sampling. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik convenience sampling. Penelitian ini juga menggunakan metode snowball sampling. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan secara berantai atau multi-level. Data yang dikumpulkan bersumber pada data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, yakni menyebarkan kuesioner yang diisi oleh responden terpilih. Teknik analisis yang digunakan adalah multiple regression analysis atau MRA. Nah, analisis data dan pembahasan atau uji validasi dan reliabilitas. Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pernyataan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, menurut Imam Ghazali 2006. Uji reliabilitas adalah alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, menurut Imam Ghazali 2006. Berdasarkan hasil uji validasi dan uji reliabilitas pada data penelitian yang diperoleh, ternyata semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliable. Pengujian validasi dan reliabilitas dilakukan pada 72 kuesioner yang telah terkumpul. Tabel 1 menjelaskan hasil dari uji validasi dan reliabilitas dan data penelitian. Dan secara berantai atau multi-level. Data yang dikumpulkan bersumber pada data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, yakni menyebarkan kuesioner yang diisi oleh responden terpilih. Teknik analisis yang digunakan adalah multiple regression analysis atau MRA. Nah, analisis data dan pembahasan atau uji validasi dan reliabilitas.
Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pernyataan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, menurut Imam Ghazali 2006. Uji reliabilitas adalah alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, menurut Imam Ghazali 2006. Berdasarkan hasil uji validasi dan uji reliabilitas pada data penelitian yang diperoleh, ternyata semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliable. Pengujian validasi dan reliabilitas dilakukan pada 72 kuesioner yang telah terkumpul. Tabel 1 menjelaskan hasil dari uji validasi dan reliabilitas dan data penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Feby Andriani BIP 18110031 akan melanjutkan menjelaskan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 1, uji validitas dan reliabilitas dengan variabel experience triggered butir ER_1 dengan hasil uji validitas korelasi 0,772 validitas valid dan hasil uji reliabilitas dengan alfa 0,5111 dengan reliabilitas reliable. Berikutnya ER_2 dengan korelasi 0,732 dengan validitas valid dengan alpha strip reliabilitas safe. Selanjutnya ER_3 dengan korelasi 0,574 dengan validitas valid. Berikutnya ER_4 dengan 0,489 dengan validitas valid. Berikutnya ada risk tolerance dengan butir ERT_1 hasil uji validitas 0,679 dengan validitas valid, hasil uji reliabilitas alpha 0,5178 dengan reliabilitas reliable. Berikutnya IRT_2 dengan korelasi 0,603 validitas valid. Berikutnya RT_3 dengan korelasi 0,674 dengan validitas valid. Berikutnya ada RT_4 dengan korelasi 0,672 dan validitas valid. Selanjutnya ada overconfidence O_1 dengan hasil uji validitas korelasi 0,686 dengan validitas valid dan hasil uji reliabilitas dengan alpha 0,6622 dengan reliabilitas reliable. Berikutnya ada 0,2 dengan korelasi 0,600 dan validitas valid. Berikutnya ada 0_3 dengan korelasi 0,578 dengan validitas valid. Berikutnya ada 0_4 dengan korelasi 0,598 dengan validitas valid. Dan berikutnya ada 0,5 dengan korelasi 0,561 dengan validitas valid. Selanjutnya ada 0,6 dengan korelasi 0,629 dengan validitas valid. Selanjutnya ada risk perfection dengan butir RP_1 hasil uji validitas dengan korelasi 0,926 validitas valid dan hasil uji reliabilitas dengan alpha 0,8805 dan reliabilitas reliable. Berikutnya ada RP_2 dengan korelasi 0,907 validitas valid. Berikutnya ada RP_3 dengan korelasi 0,86 dengan validitas valid. Baiklah, slide selanjutnya yaitu dengan tabel 2, karakteristik responden. Karakteristik responden presentasi tertinggi. Keterangan, hasil perguruan tinggi dengan 31% Universitas Airlangga, usia
37% dengan 50 sampai 59,9 tahun. Jenis kelamin 56% perempuan. Lama investasi 79%, lebih besar dari 3 tahun. Status pernikahan 88% menikah. Jenis investasi 58% aset real. Baiklah, slide berikutnya yaitu tabel 3, deskriptif statistik dengan variabel pengambilan keputusan investasi dengan min 1,7222 dan deviation 0,60659. Berikutnya experience regret dengan min 2,5382 dengan deviation 0,65898. Berikutnya ada risk tolerance dengan min 1,9965 dan deviation 0,62164. Berikutnya ada overconfidence yaitu dengan min 3,0508 dengan deviation 0,56737. Dan yang berikutnya yaitu risk reception dengan min 4,0322 dengan deviation 1,07317. Slide berikutnya itu tentang tabel 4 professional skills ringkasan hasil uji hipotesis dengan variabel konstan B 0,043 T 0,057 dengan dihitung 0,955 dengan signifikan tidak ada. Berikutnya ada experience regret dengan B 0,134 T 1,183 hitung 0,241 dengan signifikan 0,0204. Berikutnya ada risk tolerance dengan B 0,223 T 1,787 hitung 0,078 dengan signifikan 0,0453. Berikutnya ada overconfidence dengan B 0,118 T 0,898 hitung 0,373 dan signifikan 0,0118 dan yang terakhir ada risk reception dengan B 0,133 T 1,842 hitung dengan 0,070 dengan signifikan 0,0484. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.